Hai, perkenalkan nama saya Miselin Lamaindi. Saya mahasiswa Fakultas Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan pada saat ini saya akan membawakan materi mengenai dampak korupsi dalam penegakan hukum. Video ini saya buat untuk memenuhi beban tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi dengan dosen pengampu J. Aprilia Widya Mandai SH.MH. Pengertian korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio menurut Vocema Andrea tahun 1951 atau corruptus menurut Webster Student Dictionary tahun 1960. Arti kata korupsi secara harfiah adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan meresahkan. Menurut Black's Law Dictionary, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Secara sederhana, penyebab korupsi meliputi dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal yang merupakan penyebab korupsi yang datang dari pribadi, dan kedua faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar. Problematika penegakan hukum tindak pidana korupsi di tengah masyarakat. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme telah menetapkan beberapa asas. Penegakan hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendak mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Penegak hukum yang bertugas menerapkan hukum secara mencakup ruang lingkup yang sangat luas meliputi petugas strata atas, menengah, dan bawah. Maksudnya adalah sampai sejauh mana petugas harus memiliki suatu pedoman, salah satu peraturannya yang tertulis yang mencakup ruang lingkup tugasnya. Problematika penegakan hukum yang mengandung unsur ketidakadilan tersebut mengakibatkan adanya isu mafia peradilan, keadilan dapat dibeli, munculnya bahasa-bahasa yang skartis dengan plesetan hukum, yaitu hakim hubungi aku kalau ingin menang. Kemudian KUHP diplesetkan sebagai karangan uang hukum penjara, tidaklah muncul begitu saja. Kemudian adanya dampak korupsi terhadap penegakan hukum. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 24/PRP/1960 berlaku sampai 1971 setelah diungkapkannya Undang-Undang Pengganti yakni Undang-Undang Nomor 3 pada tanggal 29 Maret 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Baik pada waktu berlakunya kedua undang-undang tersebut dinilai tidak mampu berbuat banyak dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena undang-undang yang dibuat dianggap tidak sempurna, yaitu sesuai dengan perkembangan zaman. Padahal undang-undang dibuat seharusnya dengan tingkat prediksibilitas yang tinggi. Menyikap hal seperti itu, pada tahun 1999 dinyatakan undang-undang yang dianggap lebih baik, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Kemudian pada tanggal 27 Desember telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu sebuah lembaga negara independen yang berperan besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Kemudian langkah yang bisa diambil untuk memberantas korupsi di negeri kita adalah dengan cara mereformasi sistem perusahaan, meningkatkan keterbukaan informasi, kerjasama dengan lembaga anti korupsi, kampanye anti korupsi, dan yang terakhir memperkuat budaya perusahaan. Bagi teman-teman semua yang mungkin masih bingung dalam menentukan kampus impian Anda, mari bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau yang sering kita kenal dengan UNPI Manado. Mengapa UNPI? Karena UNPI adalah kampus dengan fasilitas yang memadai, terjangkau, dan mempunyai tenaga pendidik yang berkompeten dan tersertifikasi dengan latar pendidikan S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.
Kampus kita mempunyai 6 fakultas dengan program studi, yaitu yang pertama, Fakultas Keperawatan Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse, yang kedua, Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis, yang ketiga, Fakultas Hukum Prodi Hukum, yang keempat, Fakultas Teknik Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, yang kelima, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Prodi Ilmu Politik, dan yang terakhir ada Fakultas Sastra Prodi Sastra Inggris. Jadi, tunggu apa lagi? Silahkan daftarkan diri Anda di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.